Nah, ini dicatat, Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan? Iya. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD, nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi, karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan, menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Itu dijadikan polemik di tanah air. Itu kita bisa berkaca sebenarnya dengan dunia internasional. Di dunia internasional itu ada nama organisasi. Organisasi itu seperti kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah ormas, organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan. Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat, Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan? Iya. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD, nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi, karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan, menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak, seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana, Mbak Eva, saya lahir dari tradisi pesantren. Kalau para pemirsa, saya tidak berarti kemudian mengkotak-kotakkan umat Islam. Saya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren. Kita di pesantren itu mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun itu mencontoh guru, Mbak Eva. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran itu tafsirnya banyak. Belum tentu ketika saya membaca satu bagian tafsir itu adalah tafsir yang benar. Tetapi ketika dilakukan oleh guru saya yang pasti lebih mengerti dibanding saya, maka itu dijadikan satu keyakinan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar dari Mbak Eva, apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib ini. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Ada perilaku satu dua orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal itu di mana-mana kan ada, Mbak Eva. Masih ada ya, Kiai ya. Ada satu ajaran yang salah, ya, maka kita harus tahu betul nggak itu salah. Kalau itu memang salah dan itu yang kita pelajari dari guru kita, sampaikan, maaf Habib ya, sependek pengetahuan saya dulu saya ngaji, guru saya itu bilangnya begini, mohon maaf, betul, selesaikan urusannya gitu loh. Kalau Anda tidak merasa mampu, ya ajak orang yang mampu kan. Artinya ketika ada seorang dokter spesialis kan, kemudian tidak serta-merta pasien itu bisa membantah dokter kan. Mungkin bisa cari second opinion dari sesama dokter tersebut. Baik, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka seperti yang telah disampaikan oleh Mas Yusuf, bahwa nasab Alawi ini tanpa mengabaikan prinsip intelektual humility, bahwa nasab mereka ini telah batal. Nasab mereka tidak bisa diverifikasi secara ilmiah
pengakuan mereka tidak terverifikasi oleh kitab-kitab nasab yang sezaman atau yang mendekati dari masa hidup sosok yang mereka akui sebagai leluhur mereka, yaitu Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah, yang menurut mereka beliau mempunyai seorang anak bernama Ubaidillah yang tidak terverifikasi kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 bahwa Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad. Kemudian secara ilmu biologi juga telah dihasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan para ahli-ahli biologi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari keluarga Ba'alwi ini tidak terbukti mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, hasil tes DNA mereka yang berhaplogrup G kebanyakan ini bukan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jangankan mereka ini terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, haplogrup itu haruslah sama antara haplogrupnya Nabi Ibrahim yang J sampai keturunan garis paternalnya yang saat ini ada, harus J semua. Sementara keluarga-keluarga Ismaili dan keluarga-keluarga Israeli yang sekarang ini ada di dunia itu telah terverifikasi garis lurus mereka ini semuanya J1, J, haplogrupnya J. Tetapi Ba'alawi yang mengaku sebagai sama keturunan dari Nabi Ismail, yang kemudian di tengah ada di situ keluarga Sayyidina Ali yang merupakan menantu daripada Rasulullah SAW, hasil haplogrupnya adalah G. Maka berdasarkan dua kesimpulan, yang pertama kesimpulan tesis, tidak ditemukannya data-data dokumen-dokumen dari keluarga Ba'alwi sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa, dan juga data-data kesimpulan yang konklusif dari ilmu biologi yang menyatakan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Dalam hal ini adalah keturunan Sayyidina Ali, karena Nabi Muhammad itu terpotong oleh Sayyidatuna Fatimah yang perempuan, tetapi Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai menantu yang sepupu beliau, sehingga haplogrupnya antara Nabi Muhammad dan menantunya yaitu Sayyidina Ali sama, yaitu sama-sama keturunan daripada Abdul Muthalib, yang garis lurus ke atasnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi yang hari ini mengaku sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad SAW garis laki dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, ini harus mempunyai haplogrup yang sama dengan Nabi Ibrahim, dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidina Ali gitu. Sementara para kabib-kabib ini, Ba'alawi dari Yaman juga dari Indonesia, dari Yaman itu sudah 180 orang yang tes DNA, yang bisa dicari di Papilitri DNA, atau dari penyedia jasa tes DNA yang bisa di open posting di internet, itu tidak terbukti, tidak ada dari Ba'alawi itu yang J1. Kemudian kalaulah pengakuan seorang yang miskin aja di rumah sakit memerlukan dokumen-dokumen, seorang yang mengaku miskin di rumah sakit itu harus ada akta kelahiran, harus ada KK, harus ada tanda tangan RT, tanda tangan RW. Masa iya orang yang mengaku syaraf keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sesuai dengan pengakuannya. Maka sampai sekarang ini, yang telah saya katakan beberapa kesempatan yang lalu, bahwa saya telah mengirimkan surat terhadap Rabita Alawiyah mengenai kesimpulan saya mereka bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW ini, dan mereka tidak sampai saat ini tidak memberi jawaban, tidak memberikan klarifikasi data-data yang dibutuhkan. Adanya adalah framing-framing bahwa siapa yang tidak percaya kepada nasab daripada Ba'alawi ini sebagai turun Nabi adalah termasuk orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang membuka nasab mulia Rasulullah Muhammad SAW dari tukhala, dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal terbukti bukan,
itu disebut tidak akan mendapat syafaat. Seharusnya proposisi itu dilontarkan untuk orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW tanpa bukti-bukti dokumen, tanpa bukti-bukti data-data sejarah yang dibutuhkan. Di mana dalam metode ilmiah kan kita mengenal harus ada fakta, harus ada objektif, harus konsisten, harus sistematis. Ini nasab Ba'alawi yang hari ini terbangun itu sama sekali tidak berdasarkan fakta sejarah, fakta ilmiah, tidak objektif, karena pengakuan itu muncul dari keluarga mereka sendiri. Yang ketiga, tidak sistematis dan tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena nasab mereka ini banyak berganti-ganti. Pertama mereka mengaku Al-Kazimi, kemudian mengaku sebagai Al-Uraidi. Jadi adanya ittirab. Ittirab itu perubahan silsilah dari Al-Ahdal yang dia adalah Al-Kazimi, kemudian berganti menjadi Al-Uraidi dari Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa memang nasab ini nasab yang dukhala, nasab-nasab susupan yang sengaja menyusup kepada keluarga mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan sayangnya banyak dari para ulama-ulama kita ini yang hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Seperti kemarin Ustadz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustadz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Ustadz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah jawaban yang sangat luar biasa, yang sangat tegas, yang sangat jelas tentunya, yang mana dijawab langsung oleh Ketua MUI Jakarta, yang mana di acara salah satu televisi beliau ditanya oleh salah satu reporter mengenai nasab Ba'alawi. Kenapa nasab Ba'alawi itu yang digugat? Kenapa nasab Habaib itu digugat? Dengan pertanyaan itu maka Ketua MUI tersebut menjawab secara yakin, dan kalau kita mendengarkannya, beliau meyakini bahwasanya Habaib itu bersambung kepada Rasulullah SAW dengan beberapa alasan, baik diberikan alasan secara dalil Al-Quran dan sebagainya. Dan mungkin kalau kita menyaksikannya dari awal sampai akhir, yang akhir tersebut dijawab atau dibantah oleh Kiai Imaduddin, dan kita sudah tahu bahwasanya beliau Kiai Imaduddin menolak dan meyakini bahwasanya nasab Ba'alawi itu terputus. Bahkan Habaib yang berada di Indonesia itu bukanlah keturunan dari Rasulullah, dan bahkan beliau meyakini bahwasanya Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif dan sebagainya. Itu hanya dibuat-buat oleh kaum Ba'alawi itu sendiri. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, maka kita akan mendapatkan, akan memahami di manakah alasan atau statement yang benar, sesuai dalil, sesuai dengan argumen, sesuai dengan dalil-dalil dan sebagainya, dan di mana yang hanya mengeluarkan statement dari akalnya sendiri atau pikirnya sendiri. Jadi bagaimana? Untuk Anda yang sudah menyaksikan ini, apakah Anda berada di posisi MUI atau berada di posisi Kiai Imaduddin? Atau lebih jelasnya, apakah kalian meyakini bahwasanya Habaib itu adalah keturunan Rasulullah, atau sebaliknya Habaib itu bukanlah dari keturunan Rasulullah SAW? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan.
Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan subscribe, di like, di komen, di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.